Saya dilahirkan pada jam 8 malam 13 September 1951 di Permata Sabah, Meru. Ayah saya orang Indonesia, semua kita kenal Chef anggota Dewan Al-Mudi. Chef Al-Mudi itu belajar di Gajah. Ayah saya orang Pulau Sepas, Chef Al-Mudi. Mereka kampung dekat-dekat di Sumatera Utara. Dan yang lebih kenal Chef Al-Mudi itu ayah saya. Jadi ayah saya dia sejak tahun 1965. Dibesarkan di sekolah hanya di rumah. Ayah saya benci sekolah, tapi ayah saya adalah pakar alam. Jadi tidak izinkan saya sekolah di rumah. Pagi-pagi saya bersama hafal apa yang diajar kemarin. Itulah sistem. Umur saya 15 tahun di Tunggal, dan saya belajar dari bapak saya Hadi Mansur. Kemudian saya belajar di Pondok Tinggi, kemudian saya belajar di Nabi Mekah, untuk beberapa bukan setelah saya belajar di setelah itu kita mendengar dan mereka apa yang perlu dan belajar Al-Quran di Masjid Imam Masjid. Setelah itu saya pulang dan saya berkesempatan belajar kepada Profesor Karlita. Dia adalah seorang lembaga Islam Indonesia yang pernah dibidarakan 5 tahun oleh Bung Karno. Kemudian saya ikut Al-Anfal Ustaz Syahri Muhammad yang gurunya utama adalah Syekh Muhammad Bukhari. Syekh Muhammad Bukhari itu kawin dengan maksud saya. Harapan selama 20 tahun sampai kami harapkan di waktu dalam Al-Qamar saya berharap untuk berdakwah di Sabah, dan salah seorang yang saya bawa adalah Ustaz Azhar. Waktu itu mereka masih hujan dan mereka lah yang bergerilya di hutan-hutan Sabah, tapi belum sempat sampai 2 tahun pun sudah tidak mampu membangun beberapa bangunan besar di Kuala Lumpur, di Kuala, di Sandakan, di Tawau, dan di beberapa tempat lain di Sabah. Memang menarik berdakwah di Sabah. Kami pergi tak pernah pergi dengan tambang balik, pergi tambang kulit, pergi mau itu. Tapi tak pernah saya tidak balik ke rumah. Cuma mereka yang tetap tinggal di sana. Ada 3 orang anak muda waktu itu di bawah saya, yaitu Ustaz Azhar, Adnan Mansur, dan Zul Adnan Harun. Sebenarnya yang terdapat mereka saya hanya dimantau saya. Waktu itu bertemu dengan tokoh-tokoh dunia besar, guru bawah yang mereka. Itulah sejarah. Ya, terima kasih Pak Ustaz Hadi Bas, perempuan yang lama-lama macam saya memang berkenalan Ustaz Hadi. Ya, orang nomor 2 dalam pertumbuhan Al-Fatihah. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jauhari. Allahu Akbar. Jauharatun ghayatun la tusawwima. Permata yang sangat mahal yang tidak dapat kita beli dengan harga. Beliaulah yang membawa saya kemari untuk perkenalan. Kemudian saya satu lagi, Masya Allah. Beliau itu sudah lama saya cari waktu dia di dalam Arkom. Saya bukan orang Arkom, tapi Arkom hebat. Di dalam ilmu percaturan yang hebat itu bukan nomor satu, nomor dua yang hebat. Di dalam yang catur bukan raja yang hebat, perdana menteri yang hebat. Jadi saya ingin berkenalan, bukan mau berkenalan untuk tatap mukanya saja. Saya hanya cukup mau mengatakan kepada dia berhati-hati, tetapi tidak sopan. Sehingga satu ketika sahabat saya meninggal, mau pukul 12 malam, atau dia terhutang, kamu kenalan, rupanya hebat juga orang ini, siapa dia? Baru saya kenal dia, itulah selama ini saya cari Ustaz Abdul Halim Abbas. Ini orang hebat, yang saya tahu. Saya di asalnya dari Flores, Timur. Di Flores itu mayoritasnya orang Kristen. Pendapat-pendapatnya orang putih, orang Belanda, orang Jerman. Dan hidupnya memang seperti di Turkis. Tapi keluarga saya adalah agama Islam. Tapi kami sekolah juga di Mesir. Ayah saya seorang pedagang. Dia sering ke Jawa. Dia melihat perkembangan Islam di Jawa, dan saya adalah anak laki-laki yang satu-satunya. Dan orang, saya laki-laki satu orang saja di dalam rumah itu. Dan saya sangat disayang oleh tante ini dan keluarga saya. Tetapi bapak saya rupanya yang batin dalam hidup, seorang anak laki-laki yang takut-takut bukan dalam hidup beragama. Jadi dia tawarkan pada saya, waktu itu umur saya 10 tahun. Dia bilang, Ismail, waktu di Jawa, sekolah di Jawa. Jawa ini bukan sekolahnya yang saya minat. Saya minatnya itu di Jawa sudah ada kemajuan yang sudah luar biasa. Ada kereta apinya, ya, ada becanya, di timur ada beca. Ada macam-macam kemajuan. Siang dengan macam malam macam siang. Jadi memang kita anak-anak tertarik. Saya senang. Coba minta izin kepada nenek, ibu saya sudah meninggal. Minta izin kepada nenek saya jawab, bagus lagi kau yang pergi sekolah, jangan ini ibu saya satu-satunya, biarlah dia di sini. Wah, ini bukan. Tapi bapak saya tidak berputus asa. Bapak saya kerjanya waktu itu mengirim perahu ke Jawa, membawa kopra ke negeri, pakai perahu kayu ini, berlayar itu tidak pakai engine. Dia bermanis-manis di Jawa atau tidak? Di sana ada sekolah satu dulu namanya Gontor, anak-anak kecil, budak-budak ini pandai cakap Arab, pandai cakap Inggris, pandai mengaji. Saya tak minat. Mau sekolah
kalau sebut nama pondok itu memang orang susah. Tak boleh bilang nama. Kalau sebut pondok pesantren di situ adalah orang susah, penghuni juga. Menurut kita. Jadi dengan katanya dia umum tidak kasih. Kau mau tak? Perahu itu pun berlalunya jauh. Karena saya di sekolah di pondok tadi, saya lari saja di perahu. Perjalanan di perahu itu dari Flores pergi ke Jawa pada waktu itu 41 hari di laut. Kita menuntut ilmu dan di laut bukan senang berlayar begitu. Kita akan menjumpai ombak-ombak yang besar, angin ribut yang tidak menentu. Di sana kita tidak nampak pulau, seluruhnya tidak nampak pulau. Lihat lagi saya mau pulau. Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke sambil Jawa sudah dua kota saya diantar ke pondok. Subhanallah, saya pun tidak tahu. Saya masuk di pondok tidak tahu saya dapat pulang. Kenapa? Karena bodoh. Kita baca Pak, tidak tahu sebab mereka sana sudah pandai-pandai mengaji supaya. Jadi memang kebodohan untuk menjauhkan diri kita di mana agama. Ya anak-anakku dari sana, karena kebodohan itu yang menyebabkan kita lemah di dalam kebutuhannya. Kesadaran kita, kawan saya mengantar saya balik. Di sana dijumpai dengan kiai saya. Alhamdulillah, kiai saya seorang bijaksana hebat, imam terkasih. Dia dari seorang guru khas kepada saya. Apabila saya sudah pandai mengaji, pandai sembahyang, pandai main bola, pandai badminton, saya tak pernah pulang. Cuti pun saya tidak pulang. Karena sudah pandai mengaji, pandai sembahyang, main badminton, bola, semua senang. Setelah berkembang, sudah juangnya sudah mulai ada. Di pondok ini memang kita pelajar-pelajar ini selalu berbincang masalah agama juga. Bagaimana cabaran-cabaran kita sudah mulai dewasa, sudah kita mulai bincang apa yang kita mau buat. Alhamdulillah, setelah saya di pondok, saya berjahit di sini. Jadi panjang ceritanya, akhirnya saya pergi ke Sabah. Sabah ini sebenarnya saya bukan mau dulu di situ, hanya transit. Tetapi sampai di Sabah, waktu itu zaman turun Sabah baru keislaman rame-rame. Dia memerlukan guru, jadi ada sahabat saya, ya, guru yang sudah lama sebelum nasihat saya kepada saya, Ismail. Kalau pergi jauh-jauh untuk berdakwah, buat keterangan, kalau tembak dua orang dan orang tembak kau mati habis, tidak ada namanya. Kalau kau menjadi ustaz, kau menjadi pendakwah, nanti kau akan lahirkan orang-orang yang bagus seperti kau banyak untuk bertebaran kemana, sana kemari. Saya alhamdulillah. Saya masuk mengajar pun tidak tes lagi, karena saya mereka waktu itu mereka melihat ada kalau orang Flores, orang Timur dia itu Kristen, tetapi karena ini terlalu kepada saya ini orang Flores Kristen dan Islam, mereka terus tawarkan saya, kau boleh jadi ustaz. Di mana ustaz mau bertugas? Lihat saya, letakkan saya di tempat orang yang kuat Kristen. Akhirnya saya ditugaskan. Hitungan pada ketika itu tidak ada satu orang Islam berada di tempat, dan tidak ada orang hitam pun. Ya, tidak ada orang temuan orang semua itu cantik-cantik. Tidak ada satu orang pun yang berambut keriting. Kalau ada orang hitam yang berambut keriting, dia itu naik.
tinggal bukan di rumah, di pondok itu yang dari bambu yang ini. Kalau kemudian bukan ada jiran, tidak ada jiran, macam kita di zaman Nabi Adam, satu orang saja. Kemudian besoknya mereka tengok saya di dalam rumah itu, mulai lubang-lubang. Seperti saya dalam binatang. Ya, apabila saya keluar mereka lari. Dia bilang, aku busa. Kalau orang dulu paham, artinya kau tidak dapat kejar. Dia mudah-mudahan. Habis itu saya masuk lagi, saya tutup pintu, mereka datang lagi, tengok lagi. Saya buka pintu lagi, mereka lari, aku busa. Pertama kali saya paham, aku busa, bahasa usul. Mulai dari situ saya yakin, mereka yang saya kawan. Dan alhamdulillah, Allah bagikan saya satu ilham. Karena kita berdua lagi. Memang kita harus hati lagi, mati iskarna musyaidah dalam moto hidup saya, hidup mulia, karena kita akan mencabar orang, menghadapi orang yang bermacam-macam. Tidak ada siapa pun yang boleh tolong kita. Musyaidah, kebenaran mesti akar, Islam mesti tegak. Kalau saya mati tidak berusaha. Kita akan sedang berpeluang berbahasa. Ya, oke. Kita sambung. Alhamdulillah. Kita teruskan. Sambung bagi ceritanya di pusingan kedua. Kita terima kasih kepada Ustaz Suhaimi. Kita mengucapkan Ustaz Alizan yang ketika usia remaja kita masuk ke pendalaman Sabah. Dan kita dengar cerita dari Ustaz Azizan berhubung dengan pribadinya dan bagaimana beliau berada di sana dan asalnya daripada mana dan bilakah beliau terbit daripada satu. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul dalam rumah yang beliau haji yang beliau terima. Untuk satu kejumpaan yang saya rasa dulu-dulu tadi dikatakan di kita. Saya pun dah lama merasa impulkan orang-orang itu, tapi saya hari itu berkomprit saja. Ini adalah pakaian itu tak bisa cuci. Ini tuan sering dan semua. Saya ini ada bukan daripada ajaran rasa ataupun tau. Saya ini orang Kristen. Jika ada perintah saya di sini saya malu. Dulu saya dilahirkan di bawah kampung, ada sekarang. Walau tidak begitu. Satu di kata wilayah sekolah ini di desa. Saya dapat 4 di satu. Mana itu kan?
kawan-kawan saya yang ada sekarang ini semuanya doktor-doktor. Jadi termasuk itu naik chancellor UM sama ada yang sekali. Tapi Allah SWT tidak takdirkan saya dia bagi saya rezeki kondai. Jadi saya tak pergi. Mungkin sebab view aku tak sesuai. Masa saya di sekolah tadi, bila kita tengok keadaan masyarakat, lalu masyarakat nak ambil. Itu bila saya jumpa dengan jemaah taklim tentang apa ambil tak betul ambil SPM dapat beli satu pandai kan? Tapi pandai dalam tak saya dapat beli satu. Saya masuk ke Universiti Teknologi Indonesia di dalam negeri Kuala. Ini saya dah mula juga negeri Melaka. Saya tak peduli lah tuan-tuan. Kami haram dan sebab sesat hantu kalau pergi. Itu masalah lain. Yang penting jasa-jasa dia. Dan saya tak mula dibagi masa itu hidup pun saya tak punya. Sebab jiwa kami lebih pada agama. Itu. Saya pun berdoa. Kalau dibawa dari tadi ke jalan 3 bulan tak keluar daripada itu, gaji pun tak habis. Lipat kali badan tak habis. Jadi dalam bidang civil engineering saya masuk kelas SAS di kalau bilang kamu selama 6 bulan. Gaji berapa tahun saya dilatih kali ini hantar ke sana 3 bulan. Ini kerja ini adalah mengedarkan suatu kapal risalah di seluruh kerajaan tanpa sembarang pembayaran apa-apa. Bagi orang kenal dia orang. Itu bila dah habis sana bahawa dia kawankan saya dengan seorang kawan di ke Sabah. Kamu tak tahu ke mana bawa. Katanya boleh dibawa lagi sampai naik ke terbang 2 jam setengah terbangnya sampai Mimpi. Masa saya naik ke terbang, satu orang yang pakai pribadi yang masuk ke atas, dia pun kata apa nak ustaz buang ni di bawah saya bukan. Okey, apa? Dan sampai di sini 2 minggu sampai rumah. Tak ada saya bila orang dipanggil untuk masjid beri. Oh rupanya yang buat saya SD. Dia sama-sama dengan kita. Itu tentang masa tu usia saya dulu. Dengan ilmu yang sedikit berjalan pengalaman tidak ada. Tapi oleh sebab cintaan kita pada dakwah terbaru dan itu juga. Jadi di situlah kami berdakwah di sebulan. Dakwah berdakwah sebulan pun kampung air. Sekarang ni dakwah itu dari itu. Tapi dakwah pun tak ada dari itu. Itulah kami jadikan pusat dakwah. Dan makan itu mesti nanti itu yang tuntangan itu. Itulah kami melakukan dakwah tanpa membawa sebarang uang ringgit, tanpa membawa pakaian selain tinggal, tak ada apa. Orang tadi kita
dalam